memaksimalkan kegiatan preventif di semester pertama tahun 2024, Polres Metro Bekasi Kota telah berhasil menurunkan angka kasus tawuran dan kepemilikan senjata tajam di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota. Penurunan signifikan ini mewakili Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dene Hamdani diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Dr. An Firdaus melalui konferensi pers didampingi Kasat Samapta Kompol Imam Syafi'i dan Kanit Jatan Situ Untung bertempat di lantai 1 Kapolres Metro Bekasi Kota. Jam rawan yang mereka selalu berpatroli untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan kaitannya dengan street crime atau kejahatan jalanan yang ini kemudian hasilnya yang kita saksikan bersama. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kasat Reskrim yang sudah sangat mendukung penuh kegiatan-kegiatan kami, upaya-upaya preventif. Nah, yang tergelar di depan rekan-rekan media ini adalah hasil tangkapan kita, mulai dari pertama adalah knalpot brom yang tumpukan ini yang sangat memekakkan telinga. Kemudian kita ambil, motornya kita bawa, kemudian bisa diambil kembali apabila sudah diganti dengan knalpot standar. Nah, knalpot standar ini kemudian kita kumpulkan sekarang. Nah, lainnya adalah senjata tajam, kemudian stick golok, ada pistol mainan. Ini pistol mainan ini juga kalau pamannya dalam waktu jam-jam 3, jam 4 orang dengan menggunakan ini kan juga nggak tahu juga apakah ini beneran atau tidak. Nanti untuk korban sebagainya. Ada busur yang sudah kita tangkap juga, ada golok, korban, terus kemudian stick golok. Bahkan salah satu ini celurit ini masih baru ini kita berhasil melakukan undercover buy. Jadi harganya setelah kita tangkap itu 600.000 hanya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Nah, ini berhasil kita cegah sehingga upaya preventif di wilayah Polres Metro Bekasi Kota ini dapat berjalan dengan baik. Di mana kemarin juga selama liburan sekolah kita giatkan, kita aktifkan betul, kita tingkatkan maksimal. Alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol. Kemudian nanti setelah ini yang memenuhi unsur dari kurun waktu 1 semester bulan Januari sampai dengan Juni itu yang memenuhi unsur, artinya memang pasal-pasalnya memenuhi, kami serahkan kepada beliau Pak Kasat Reskrim untuk dilakukan tindakan-tindakan penegakan hukum maupun represif lainnya. Nah, yang ada di sini adalah tajam dan sebagainya ini merupakan hasil pengembangan yang memang tidak bisa diserahkan, tidak bisa ditindak secara proses hukum. Karena itu kan kemudian dikembangkan di mana dapatnya, oh ya Pak, kami simpan di bawah kolong atau di got atau di kali dan sebagainya, kemudian kita tunjukkan dan kita ambil. Demikian juga senjata-senjata yang lain juga demikian. Baru nanti kemudian rencana kita nanti secara simbolis akan kita musnahkan dan sampai nanti menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dimusnahkan. Kita juga sudah mengundang yang memang ahli motongnya, termasuk knalpot bom yang nanti secara simbolis kita potong. Dan pada saat melakukan tindakan-tindakan preventif ini kita juga ada beberapa motor yang sudah teridentifikasi, artinya sudah kita amankan karena ditinggal oleh pelaku tawuran atau pelaku begal dan sebagainya. Kita bawa, nah kita telusuri siapa pemilik sebenarnya, dan alhamdulillah nanti ada 3 yang sudah bisa teridentifikasi oleh Pak Wakasat kemarin, dicek melalui cek fisik, melalui samsat dan sebagainya, identik. Kemudian kita hubungi pemilik yang sebenarnya dan kita undang, nanti kita serahkan secara langsung gratis kepada pemilik yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasat Samapta, Pak Wakasat, Pak Kanit Jatan, para Katif Patroli Presisi, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman media Polres Metro Bekasi Kota. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus tawuran dan juga tindak pidana kepemilikan senjata tajam. Yang mana prosesnya ini
penyerahan dari tim presisi Satsamakta, dan kami menindaklanjutinya. Ada kasus tawuran dan atau pemilihan senjata tajam semester 1 tahun 2024 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu ada 9 laporan polisi. Dari 9 laporan polisi ini terdapat ada 9 TKP. TKP di Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 3 TKP, Kecamatan Rawalumbu sebanyak 3 TKP, Kecamatan Medan Satria sebanyak 3 TKP, ulangi 2 TKP, dan Kecamatan Bekasi Selatan 1 TKP. Jadi jumlahnya ada 9 TKP. Kemudian korban yang meninggal dunia 1 orang dan korban yang menderita luka berat itu ada sebanyak 3 orang. Untuk pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka itu sebanyak 5 anak sebagai pelaku itu sebanyak 15 orang, pelaku yang dewasa sebanyak 15 orang, dan DPO sebanyak 11 orang. Barang bukti yang disita senjata tajam ada 15 bilah, terdiri dari celurit, cobek, parang, mandau, dan golok. Sepeda motor 2 unit, handphone 2 unit, dan pakaian korban. Terhadap para tersangka diancam dengan pidana secara sengaja dengan melakukan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka berat. Apabila korban luka berat diancam dengan pidana penjara 9 tahun, dan apabila korban meninggal dunia diancam dengan pidana penjara selama 12 tahun. Dan terkait dengan kasus kepemilikan saja itu terhadap tersangka akan dijerat pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Nah, dari hasil pengungkapan kasus tawuran dan kepemilikan senjata api dibandingkan pada tahun 2023 semester pertama, pada tahun 2024 semester pertama ini terjadi penurunan, yang mana semester pertama tahun 2023 itu ada 20 LP, pada semester 1 tahun 2024 itu ada 9 LP, jadi turun 55% terhadap kasus tawuran dan kepemilikan senjata tajam. Terkait dengan penurunan kasus tawuran, ini merupakan kerja keras dan komitmen Polres Metro Bekasi Kota, yang mana sudah diperintahkan dari Bapak Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dhani Hamdani SIK MPM, yang mana penekanan beliau agar selalu melaksanakan kegiatan preventif dan represif atau penegakan hukum terhadap para pelaku tawuran dan juga kepemilikan senjata tajam. Polres Metro Bekasi Kota tidak akan mentolerir para pelaku ataupun aksi tawuran, dan apabila kedapatan siapapun yang membawa senjata tajam pasti akan kami proses. Ini untuk mengurangi terjadinya aksi tawuran di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota. Dan ini merupakan kerja keras juga dari pihak-pihak terkait, dari pihak dari Polres Metro Bekasi Kota kerjasama dengan stakeholder terkait dari Satpol PP dan juga Kodim Kota Bekasi. Senjata tajam masih kami dalami karena modusnya pembelian senjata tajam ini melalui online, baik dari Facebook ataupun dari Instagram. Ini kami akan kejar siapa yang buat senjata tajam dan menjualnya. Saya amat terima kasih lah sama Polresta Bekasi udah menemukan motor saya. Dulu saya dihipnotis pas SMP kelas 7. Lagi beli nasi goreng, tiba-tiba dipanggil sama saya. Di mana, Pak?
Di Babelan. Oh nggak nyangka, saya kira tadi udah ikhlas aja Pak. Udah lama banget. Ya alhamdulillahnya lah. Hasil rezeki lah ya. 2017 apa 18 tahun lalu. 2008 ini anggota presisi tim 3 ya melakukan antisipasi tawuran di Kemang ya, di Kelurahan Bojong Rawalumbu. Ternyata yang bersangkutan itu mengendarai di pasar tawuran, ya Allah, akhirnya diamankan anggota, dibawa ke Polres, dan sejak ada press di sini kita merencanakan bersama Pak Kasat sertifikasi kendaraan tersebut karena tanpa plat nomor. Jadi saya mengundang juga dari Samsat Kota Bekasi, cek dari nomor rangka nomor mesin menemukan nama dan nomor kendaraan tertulis di Samsat, sehingga Katim 3 berhubungan dengan Bimas Polsek Babelan Pak Jajang diketemukanlah kepada orang tua atau atas nama yang tersebut supaya hadir membawa surat STNK-nya bahwa motor akan diserahkan untuk hari ini. Serahkan kepada Mas, mudah-mudahan bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan keluarganya, bisa menambah manfaat untuk keluarga. Ini saya serahkan kuncinya dan nanti bisa dipergunakan kembali. Nah, untuk penyerahan berikutnya Pak. Ini bukannya hilang, ponakan saya kan tawuran, katanya ada yang tawuran, dia beli rokok, jadi motornya ditinggal. Terus dibawa motor ke polisi. Polisi Polres Bekasi Kota. Jadi ini kendaraannya tanpa plat nomor. Dari hasil identifikasi kita bersama dengan Samsat ditemukanlah nama Ibu Roisa, dan kita undang, akhirnya hari ini kita serahkan kepada pemiliknya. Itu mungkin yang dari kami. Dari tanggal 24 bulan kemarin. Ya hampir 1 bulan lah, jadi udah ditemukan, hari ini diserahkan ke pemiliknya. Dia tinggal, nama saya Rusli, tinggal di Pondok Malik Sindo. Dipinjam, anak saya dipinjam kawannya, terus laporannya ada yang ngambil gitu. Pak, polisi dari Polres Metro Kota Bekasi atas kerja kerasnya yang sangat baik sekali. Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak polisi Polres Metro Kota Bekasi. Sekian, terima kasih. Kita menyaksikan sejak So, saksikan terus liputan dari Derap Detik.